nuzul Quran ini terkait dengan malamnya turun Al-Quran dan sekaligus malam Lailatul Qadar. Semua Bapak Ibu hafal ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatin, bukan, lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh berkah. Satu tahun itu ada 360 sampai 365 malam. Malam yang mana? Bukan siang. Nuzul Quran Lailatul Qadar malam, bukan siang. Otomatis siang tereliminasi, tinggal malam. Tapi malam itu ada 12 bulan. Yang mana? Turun ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Yang tadi 12 bulan, maka tereliminasilah 11 bulan. Bukan Muharram, bukan Safar, bukan Rabiul Awal, bukan Rabiul Akhir, bukan Jumadil Awal, bukan Jumadil Akhir, bukan Rajab, bukan Sya'ban, bukan Syawal, bukan Zulqa'dah, bukan Zulhijjah. Karena Al-Quran sendiri berkata, Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan malam yang mana? Di bulan Ramadan malam yang ganjil-ganjil. Otomatis tereliminasi 15 malam yang genap-genap. Makanya di beberapa masjid kalau malam ganjil ramai, pas genap sunyi. Nah, ini dalilnya ini. Tinggal 15 malam. Dari 360 malam menjadi 30 malam, mempersempit lagi menjadi 15 malam. Nah, di antara 15 malam ini malam yang mana? Maka kita buka tafsir Ibnu Katsir. Sebetulnya namanya tafsir Al-Qur'anil Azim. Yang menulisnya namanya Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir. Di situ disebutkan banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan malam pertama, ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang mengatakan malam kelima, ada yang mengatakan malam ketujuh, ada yang mengatakan malam ke-9, ada yang mengatakan malam yang ke-11. Jadi kalau saya lihat ini Masjid Darussalam Kota Wisata kelihatannya memilih malam 9. Malam ke-9. Lalu Istiqlal Republik Indonesia itu membuat acara nuzul Quran malam 17. Itu dalilnya dari mana? Ada juga di situ. Ada di tafsir Ibnu Katsir. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Al-Quran yang kami turunkan pada malam bertemunya dua pasukan. Yang dimaksud dengan bertemunya dua pasukan itu adalah Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Itulah dalil. Salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i mengatakan 17. Bukan semua pendapat, sebagian ulama mazhab Syafi'i. Kata Imam Ibnu Katsir, itulah maka di Indonesia diperingati malam 17 Ramadan. Anak-anak kita sekarang itu cerdas-cerdas. Nanti dia nanya sama bapak sama ibu, mama, ya katanya nuzul Quran malam 27, ya kok di Indonesia 17? Ya karena kita merdeka 17 Agustus. Karena kita sholat 17 rakaat. Itu namanya ilmu cocokologi. Lalu yang mana yang mengatakan malam 20? Di Mesir ada namanya malam pembagian hadiah jaizah Lailatul Qadar. Penghafal-penghafal Quran itu diberikan hadiah pada malam Lailatul Qadar, malam 27. Kenapa di Mesir malam 27? Berdasarkan hadis Nabi, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam 10 terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Terus sebetulnya Pak Ustadz, Lailatul Qadar itu nuzul Quran itu malam keberapa? Iya, dirahasiakan Allah. Karena kalau dikasih tahu, malam yang lain sepi. Seandainya disebutkan dalam Al-Quran, malam Lailatul Qadar adalah malam 21. Malam 21 itulah orang ramai. Habis itu nggak ada lagi. Orang yang masih ijtihad aja 27 aja, malam 27 melimpah, 28
kosong. 29 melimpah. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat salat wusta. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita punya dua. Pertama, takut nggak dapat. Yang kedua, kita selalu berharap mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat, insya Allah. Amin. Oh, jadi kalau begitu kita nggak tahu. Tanda-tandanya ada. Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah ada perubahan. Coba selesai Ramadan, kira-kira ada nggak berubah? Alhamdulillah Ustaz Somad, saya setelah Ramadan ini ada 5 perubahan. Apa itu? Berat badan, kolesterol, gula darah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Saya melihat jamaah Masjid Darussalam ini semuanya jamaah yang sehat secara fisik dan mental. Ustaz tahu dari mana? Saya pancing beberapa pantun itu senyumnya keluar. Cerah. Ini senyum-senyum orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Jadi orang yang mendapat Lailatul Qadar, yang mendapatkan haji mabrur, yang mendapatkan sholat wusta, yang mendapatkan taubat nasuha, cirinya ada perubahan. Dulu suami saya itu pelit, bakhil, medit, kikir, minta ampun pelitnya Pak Ustadz. Belanja anak-anak semua saya yang nanggung. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz sejak mendengar ceramah Ustadz malam-malam Lailatul Qadar Ramadan sekarang. Dulu kalau sedekah lewat kotak 2.000 Pak Ustadz. Sekarang 2.500. Suami saya Pak Ustadz orangnya kasar, cakapnya nyelekit, ngomongannya menyinggung perasaan, KDRT, kekerasan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana berubah? Ninggal Pak Ustadz. Jadi mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita ada perubahan kepada yang lebih baik insyaallah. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kemarin, itulah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi. Sama aja, enggak naik-naik. Fahuwa khasir. Ramadan tahun lalu begitu, tahun ini pun begitu. Khasir, orang yang rugi. Man kana yaumuhu khairum min amsihi. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Ramadan ini lebih parah daripada Ramadan kemarin. Fahuwa mal'un. Dia dilaknat Allah SWT. Ini masjid enggak ada kurang satu apapun. Yang enggak bisa di bawah, naik ke atas. Gedung megah, tanah wakaf, luas 1-2 hektar. AC-nya di mana-mana, Masya Allah, luar biasa. Jamnya sampai 2, kanan kiri. Kamera banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah-mudahan kamera ini hidup. Saya pernah juga ceramah, saya tanya kamera, bisa minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, ini mati katanya. Kalau mati ngapain dipasang saya bilang, untuk gaya-gaya aja. Saya yakin dan percaya ini. Nah, setelah kita jelaskan tentang Al-Quran, kenapa Al-Quran yang ada di tangan kita, yang ada di dalam aplikasi handphone kita, surat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ditutup dengan An-Nas. Tapi Quran yang pertama turun kan bukan Al-Fatihah. Quran yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Kan itu yang pertama kali turun. Iya. Yang pertama turun apa? Iqra. Tapi kenapa Iqra di juz 30? Nabi menggigil kedinginan. Nabi pulang ke rumah, diselimuti sama Khadijah. Ketika diselimuti, turun wahyu. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Lalu Nabi bertanya, siapa yang ku beri peringatan?
turun ayat yang ketiga, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada kerabat-kerabat. Nabi mengumpulkan paman-pamannya, bibi-bibinya, Nabi naik ke atas bukit Sofa. Ini bukit Sofa, ini bukit Marwah. Panjang umur, mudah-mudahan kita nanti ke bukit Sofa dan Marwah dalam program Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Nabi naik ke atas bukit Sofa. Nabi mengatakan, seandainya aku katakan di belakangku ini ada pasukan yang akan menyerang Makkah, apakah kamu percaya? Mereka menjawab, sadaqnaka, kami percaya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kecil kami sudah menggelar engkau Al-Amin, kau enggak mungkin bohong. Seandainya ku katakan malaikat Jibril sudah turun kepadaku membawa wahyu dan aku adalah nabi terakhir, apakah kalian percaya? Berdiri Abu Lahab, apa kata dia? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Alihadza jama'tana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Turun ayat, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Kenapa susunan Al-Quran yang turun ke Nabi itu enggak sama dengan susunan Quran yang ada di tangan kita sekarang? Jawabannya, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Al-Quran itu turunnya 2 kali. Pertama turun dari lauh mahfuz. Lauh artinya papan. Mahfuz papan yang terjaga, terpelihara tempat Al-Quran. Fi lauhim mahfuz. Di lauh mahfuz. Dari lauh mahfuz turun ke satu stasiun transmisi namanya Baitul Izzah. Ini memerlukan konsentrasi yang agak fokus sedikit. Soalnya nanti kalau anak-anak kita bertanya, mama, papa, ya. Yang pertama turun kan Iqra, iya. Tapi kenapa waktu di Quran itu Al-Fatihah? Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka. Turun dari lauh mahfuz ke stasiun transmisi, turunnya seperti susunan yang ada di mushaf Quran sekarang. Sekali turun, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai ke An-Nas, turun sekali, brek, sampai ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ini ke Nabi, itulah yang turun selama 22 bulan, 2 tahun, 22 hari, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Kira-kira bisa diingat? Saya ulang sekali lagi. Turun dari lauh mahfuz ke Baitul Izzah sekali turun. Itulah makna inna anzalna, kami turunkan sekali. Lalu yang turun secara bertahap tidak disebut anzalna, nazzalna. Itu beda anzalna dengan nazzalna. Anzalna turun sekaligus. Yang turun secara bertahap sesuai dengan momen kejadian. Awas jatuh. Saya sangka lalar. Saya sangka karena ini masjidnya besar, wakafnya besar, laronnya besar juga. Enggak apa-apa ya. Jangan jadi alasan untuk enggak puasa besok. Kenapa enggak puasa? Kena drone tadi malam. Hah? Jadi Al-Quran ini mukjizatnya itu mukjizat, cara turunnya pun mukjizat. Datang orang bertanya tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Datang orang bertanya tentang khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Datang orang bertanya tentang yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afwa. Al-Quran yang turunnya acak itu tiba-tiba bisa disusun ulang sesuai dengan turunnya dari lauh mahfuz. Di Ramadan terakhir Nabi membacakan Al-Quran kepada sahabat, sahabat mendengarnya dari Nabi, maka ketika Nabi meninggal dunia, Quran itu sudah tersusun dengan susunan yang rapi sebagaimana yang ada di kepala imam kita. Kalau tutup kepalanya seperti imam kita, itu 30 juz isinya. Itu 30 juz. Kalau yang begini, juz 30. Itu maka diikat dia supaya enggak lepas. 30 juz. Nah,
Jadi Al-Quran itu dibacakan. Jangan bayangkan Al-Quran itu berserakan di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper. Kisah itu betul, tapi itu tulisannya. Al-Quran secara hafalan sudah di kepala sahabat. Sampailah datang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazzab. Nama kampungnya Yamamah. Dia buat surat Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu dhailun tawil. Demi gajah, tahukah kamu apa gajah itu? Ekornya panjang. Ada-ada aja. Maka diutuslah nabi palsu ini diperangi. Waktu diutus pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, 70 tentara penghafal Quran. Jadi tentara-tentara dulu itu hafal Quran, memerangi nabi palsu, mati Musailamah Al-Kadzab, gugur 70 tentara penghafal Quran. Datanglah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Abu Bakar, ya, 70 penghafal Quran sudah meninggal. Saya khawatir nanti Quran ini hilang. Abu Bakar nggak mau membukukan Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi nggak nyuruh. Karena Nabi nggak nyuruh berarti ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Abu Bakar tidak mau membukukan Al-Quran karena tidak ada perintah Nabi untuk membukukan Al-Quran. Al-Quran dihafal saja cukup, jangan dibukukan. Kata Umar bin Khattab, kalau Quran tidak kita bukukan, Quran akan hilang, penghafal Quran sudah meninggal. Akhirnya Allah melembutkan hati Abu Bakar, maka disusunlah tim penyusun secara tertulis yang dipimpin oleh orang yang paling hebat hafalannya, paling bagus suaranya, paling ahli Al-Quran, namanya Ubay bin Ka'ab bersama Zaid bin Thabit. Disusunlah, itulah dia menjadi satu mushaf yang ada sekarang, dibagi ke Kufah, dibagi ke Basrah, dibagi ke Irak, dibagi ke Yaman, dibagi ke Mesir, dibagi semua, lalu jadilah mushaf-mushaf. Itulah awal mushaf yang ada, yang pada masa pemerintahan Utsman bin Affan direvisi, isinya sama, tulisannya direvisi karena bercampur antara ayat dengan tafsir, maka mushaf yang ada sekarang disebut dengan mushaf Utsmani karena terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini menjadi amal jariah buat kita semua dan Allah menerima segala amal ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin.